Assalamualaikum. Video ini adalah perjalanan umroh Januari 2023 dari jamaah Klaten, Jawa Tengah, dan kami yang ada di kota Tangerang. Jamaah dari Klaten berjumlah 7 orang dan kami yang ada di kota Tangerang 5 orang. Jadi di tempat kami ini persinggahan untuk menunggu penerbangan yang insya Allah asar kita terbangnya. Dan jamaah Klaten datang ke rumah kami tadi pagi. Dia berangkat naik bis dari Klaten jam 8 malam. Ini menu makan siang kami, nasi liwet ya. Nasi liwet ikan teri, terus ayam goreng, sambal lalapan. Nah, sekarang kita mau berangkat ke bandara karena pada asar kita berangkat. Sudah selesai salat asar kita berangkat. Nanti check in di bandaranya, di lounge-nya ini ada informasi-informasi dari kepala regunya. Oh ya, kita pakai travel Multazam Utama yang berlokasi di Cempaka Mas, Ruko Cempaka Mas ya kantornya. Sementara di sini juga ternyata dapat makanan juga ya, dapat makanan juga. Dapat kopi, teh, persiapan di aba-aba ya, bagaimana di briefing ulang untuk perjalanan di sana. Dan kita sudah mulai proses apa ini namanya ya, proses imigrasi ya. Antri karena di Januari ini banyak banget yang umroh. Liatin tuh antrinya. Ada yang jadi tasnya ransel, terus tas dari travel, terus bawa tas koper udah ini ya, sudah dibawa sama pihak dari travel. Tapi kalau saya cukup bawa tas ransel aja. Tas yang dari travel itu nanti kita bawa kalau misalkan ke masjid gitu kan ya. Kalau di sini tas yang kita gendong juga itu dilabelin, jadi insya Allah nggak akan ketukar sama tas-tas yang lain, dilabelin dari travelnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Jeddah. Kurang lebih ini sekitar jam 2 atau jam 3 waktu Jeddah kalau nggak salah ya. Dan kita sedang menuju bus untuk menuju ke kota Madinah. Dan perjalanan Jeddah ke Madinah kurang lebih memakan waktu sekitar 5 jam atau 6 jam. Nah, kemungkinan kita akan sampai di kota Madinah sekitar jam 8 atau jam 7 atau jam 8 pagi atau mungkin lebih ya teman-teman. Jadi kita berhenti dulu di rest area untuk makan dan menunggu sholat subuh. Ini sebelum sholat subuh kita sudah sampai di rest area ini. Setelah selesai makan-makan atau ngeteh-ngeteh karena di situ ada yang jual martabak, teh dan lain-lain. Nah, setelah itu sambil kita menunggu azan subuh dan kita sholat di rest area ini. Masjidnya luas, tapi ya biasa kalau di sana toiletnya agak kurang bersih ya. Kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan untuk ke kota Madinah. Ini matahari pagi sudah mulai menyinari. Di sini lihat dari perjalanan rumput-rumputnya itu sudah mulai kelihatan ya. Dulu tuh gersang banget, nggak ada rumput sedikit pun di gunung ini. Tapi lihat ini sudah agak menghijau, rumput-rumputnya terlihat. Nah, ini hotel kita, Concord Hotel. Kemudian kita segera makan pagi yang sudah mulai kelewatan. Jadi makanannya situ sudah sedikit ya. Ini lobi restorannya Concord Hotel Madinah.
tinggal kita doang yang makan karena ini kurang lebih jam 9 kita sudah sampai di Concord Hotel Madinah, dan kita tuh disuruh buru-buru cepat-cepat karena sudah mau tutup restorannya. Makanannya makanan Indonesia ya teman-teman, tuh lihat sudah kosong. Makanan Indonesia ya, tapi kokinya kayaknya bukan koki Indonesia karena cita rasanya agak-agak kurang pas kalau menurut saya ya, tapi ya enak-enak aja karena energinya dibuat ibadah. Setelah itu kita mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke masjid, perbanyak ibadah di masjid karena kegiatannya ya masjid, kemudian hotel, ya ada belanja-belanjanya juga ya, jalan-jalannya, tapi yang paling terpenting adalah perbanyak di ibadah di Masjid Nabawi. Ini kita sudah berada di Masjid Nabawi, dan ini tuh kalau menurut saya umroh kali ini padat ya, seperti haji, full masjidnya. Kalau dulu kan enggak, kalau tahun 2015 itu enggak ada, di Madinah tuh lowong banget, enggak berdesakan seperti ini. Ini agak padat ya teman-teman, tapi masih bisa sih, masih aman. Masih bisa tiduran untuk menunggu waktu sholat berikutnya, atau kita melakukan zikir dan lain-lain. Nah kemudian di hari berikutnya kita ada jadwal untuk ke Raudhah. Nah jam 4 pagi kita menunggu mutawif yang dari travel untuk membimbing kita ke Raudhah. Dan sekarang di Raudhah itu menggunakan aplikasi, sejenis aplikasi, dan itu untuk antrian. Nah di aplikasi itu sudah ditentukan jamnya jam berapa waktu kita. Nah itu yang mengatur itu antara pihak travel dan pihak mutawifnya. Nah setelah kita sudah bertemu mutawif, kita menuju pintu 28 untuk sholat subuh. Sholat subuhnya jadi di luar masjid ya teman-teman, karena setelah itu biar nggak lama kita nanti akan menuju Raudhah. Di sini kita menunggu sholat subuh dulu bersama mutawif. Mutawif membimbing kita doa, dan pastikan kita sudah memikirkan doa apa aja yang akan kita panjatkan di Raudhah, karena di sana sangat mustajab sekali berdoa, salah satu tempat mustajab maksud saya. Jadi dan waktunya sempit, jadi teman-teman harusnya sudah ada list doa yang akan dipanjatkan untuk di sana. Kalau misalkan teman-teman yang doa yang paling teman-teman ingin panjatkan, kalau masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk berada di Raudhah, ya teman-teman bisa melakukan sholat sunnah yang lainnya, terus kemudian bisa berdoa lebih banyak lagi, begitu. Kita lanjut jalan-jalan keliling kota Madinah. Di dekat Concord Hotel, ke arah kiri sedikit, di situ ada pertokoan, tapi kita melewati burung-burung ini dulu. Menyeberangi jalan dari Concord Hotel ke kiri, menyeberangi jalan kita ketemu sama burung-burung yang berada di sini. Jadi ada yang jual pakan burung, terus dikasihkan ke burung. Ini sih kalau senang foto-foto atau video di sini tuh bagus lah bikin foto-foto ya. Emang sih identiknya ya kalau di kota Mekah atau di kota Madinah banyak banget burung dara kayak gini. Agak bau dikit sih, tapi ya kita menikmati. Ini tuh cerah banget, tapi itu sebenarnya dingin loh. Udaranya dingin banget.
Jadi kalau pakai baju cuma gamis saja, aduh kurang nyaman. Kita main-main ke sini dulu, nanti kita akan ke tempat yang agak hidden sedikit dari jalan yang biasanya orang-orang jalanin pada umumnya. Di dekat sini tuh ada tempat-tempat jualan oleh-oleh kayak gitulah ya, tapi lebih murah. Ini anak-anak seneng banget main. Ini sekilo 50 ya. Iya halal. 2,90. Wih, masya Allah pintar sekali. 200. 95. Kakak percaya mana-mana tidak ada saya kasih percuma. Kenapa saya sudah janjikan harga besi dan apa 50 halal. Tidak mau yang lain. Tidak boleh, oke? Benar. Yang mulai lain benar nggak bisa. Jangan masa ada masalah. Harga spesial. 50 ya sekilo ya. 2 kilo ya. 50 ya. 55. 55 lah Besti. Harga besi dan dia percaya di benar pasti 90. Aku pengen itu tuh kenari Kak, setengah kilo. Kenari. Kenari sakalo ya. Setengah. Setengah sedikit mungkin setengah 10 biji. Mahal. Benar murah. Jangan khawatir ada yang kayak. Nggak suka tapi kan obat. Kacang kenarinya setengah kilo 35. 30 ya. Nah, itu sesi tawar-menawar kita sama pedagang di sana. Pedagangnya itu bukannya orang Indonesia loh, entahlah dia orang mana, tapi dia bisa banget berbahasa Indonesia. Jadi dia malah lebih bisa bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatir. Kebanyakan pedagang atau petugas lain pada bisa bahasa Indonesia, terutama pedagang sih. Kalau pedagang tuh sampai tawar-menawar dan lain-lain itu detail banget bisa bahasa Indonesianya. Kalau menurut saya sih sempurna. Makam salah satu mayit itu keluar. Setelah keluar itu lalu kuasanya Allah, benar-benar Allah membuktikan bahwasanya firman-Nya Allah itu hak. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya orang yang mati syahid. Setelah jasad itu keluar, Bapak Ibu, jasadnya itu seperti orang yang baru saja meninggal. Jadi jasadnya masih segar, darah yang keluar juga masih segar. Itu menunjukkan betapa luar biasanya orang yang mati syahid, termasuk orang-orang sahabat-sahabat yang mati dalam perang Uhud. Kita sudah berada di Gunung Uhud. Ini terlihat sangat terik sekali ya teman-teman, tapi luar biasa udaranya sangat dingin sekali dan anginnya kencang. Jadi tetap aja kalau bisa ya pakai jaket gitu. Tapi memang alhamdulillahnya karena terik gitu ya, jadi mataharinya tuh ada, tapi anginnya ini dah
sangat-sangat dingin sekali. Dan di sini tuh agak sebelah ke belakang itu tetap aja tuh ada penjual oleh-oleh, es krim, bakso gitu di sebelah sebelum masuk ke area ini. Itu banyak sekali tukang jajanan dan penjual-penjual oleh-oleh, gamis dan lain-lain. Dan kalau pergi tur jangan lupa ya, pengenalnya dibawa dan perhatikan rombongannya agar tidak tertinggal. Kalau tertinggal akan jadi sulit sekali. Kemudian kita mampir ke kebun kurma. Ini kebun kurma Fahad namanya. Kebun kurma ini ada supermarketnya. Di dalamnya itu menjual kurma, permen-permen, ada es krim juga. Entah kenapa di sini tuh banyak banget es krim ya, dan kita bisa makan di sini. Di sini kita bisa makan bakso, teman-teman. Di kebun kurma Fahad ini ada penjual bakso dan yang jual itu orang Wonogiri. Kalau sebelumnya di Madinah itu yang jual orang nggak tahu orang mana, tapi bukan orang Indonesia, tapi di sini yang jual orang Wonogiri dan baksonya lebih enak di kebun kurma Fahad. Kalau menurut saya lebih enak di sini. Jadi biasanya bapak-bapak tuh males masuk ke dalam nemenin belanja, jadi dia lebih senang berada di luar karena banyak jajanan yang bisa langsung dinikmati. Ada es lemon tea. Nah, ini bentukan baksonya seperti ini. Nah, di mangkok plastik ini harganya 80 real ya. 20 real, rupiahnya 80 real. Nah, bisa tambah saus yang pedas. Ini ada kayak tetelannya juga, jadi lebih sedap di sini baksonya, teman-teman. 76.000, 20 real. 76.000 ya, kalau punya uang rupiah, dia bisa dibayar dengan uang rupiah. Uang real seharga 50 real. 50 real ini 1 real di tanggal 20 Desember 2022, 1 real itu harganya 4.230 rupiah. Jadi 1 lembar uang real ini nilainya 211.500, 212.000 lah kalau digenepin, 212.000. Jadi nilainya 1 lembar uang ini 50 real, 212.000. Nah, kalau kita tukar lagi dengan uang yang lebih kecil kayak misalkan 20 real, nah itu lebih mahal lagi di money changer. Harganya bisa 1 real dihargai 4.320. Seperti itu. Jadi kita nukarnya yang uang besar ini.